Kalau Pak Jokowi muncul, tunjukin ijazah aslinya, selesai ini. Nggak ada demo-demo itu, nggak ada kemudian apa namanya pengacara. Ngapain Pak Jokowi bayar pengacara banyak-banyak coba? Ngapain? Itu kan kayak ya emang disengaja gitu, sengaja untuk membuat kekacauan. Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba isu ijazah Jokowi muncul lagi ke permukaan, dibicarakan oleh banyak orang, dan entah bagaimana ceritanya tiba-tiba ada aksi demonstrasi ke UGM untuk meminta klarifikasi dan kejelasan terkait ijazah Jokowi. Terus terang ini sangat-sangat membingungkan karena dari sekian banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara kita, dari puluhan ribu orang yang kena PHK ketika bulan suci Ramadan kemarin, dari banyaknya orang yang menunda untuk mudik atau tidak jadi mudik di tahun ini, dan itu kemudian membuat angka jumlah pemudik kita turun untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di Indonesia. Ini ada banyak sekali masalah yang sedang kita hadapi. Belum lagi soal masalah di luar, misalkan dengan Donald Trump yang sedang bertengkar sama Cina yang melakukan serangan-serangan aksi perang dagang atau menaikkan tarif impor gitu. Jadi ada banyak sekali permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan negara ini, setahu saya, kalau kita mudik kemarin, kita bisa merasakan ada banyak sekali jalan-jalan yang tidak serame biasanya, tidak serame tahun-tahun sebelumnya selayaknya libur lebaran gitu. Dan itu benar-benar dirasakan. Termasuk soal daya beli masyarakat. Kalau kita tanya kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, kumpulin aja semuanya dari semua sektor gitu ya, dari semua bidang. Itu turun semua. Mulai dari sales mobil, motor sampai F&B itu turun semua gitu. Jadi ada banyak sekali masalah di negara kita, tapi kemudian hari ini yang disuguhkan kepada masyarakat adalah cerita atau polemik soal ijazah. Saya nggak ngerti kenapa. Ya karena bagi saya itu kayak nggak ada gunanya gitu. Kalau ijazahnya palsu ya apa ruginya, apa untungnya gitu ya. Kalau asli ya apa ruginya, apa untungnya, kan itu nggak jelas sama sekali. Toh Pak Jokowi juga sudah bukan lagi menjadi presiden di Indonesia. Dan setahu saya, seingat saya, soal isu ijazah ini kan sebenarnya itu sudah pernah dimunculkan sebelumnya lewat Bambang Tri dan Sugi Nur, dan keduanya sudah divonis bersalah dengan vonis hukuman penjara selama 6 tahun gitu. Dan sekarang tiba-tiba muncul lagi. Ini kan ada apa gitu? Apa ada gitu? Karena secara politik ini sebenarnya orang-orang yang menyampaikan aksi atau berbicara soal ijazah Pak Jokowi itu kan adalah orang-orang yang anti dengan Jokowi, yang dulu bisa kita kelompokkan ya kelompok sebelah, kelompoknya kubu Prabowo Subianto ketika masih menjadi oposisi. Ya orang-orang ini gitu. Ya Amin Rais dan kawan-kawan itu kan ya sama Prabowo terus tuh di panggung dulu gitu ya. Jadi ya kalau sekarang kemudian muncul lagi, ini kemudian patut dipertanyakan, ini sebenarnya kubu yang mana sih gitu ya. Ya karena katanya kan Prabowo sama Jokowi sudah bergabung bersatu gitu. Kok masih ada orang-orang yang mempermasalahkan ini? Kok narasinya masih sama soal ijazah lagi gitu kan? Katanya sudah koalisi gitu. Kok masih ada orang-orang yang memainkan narasi yang sama? Tapi ya intinya isu atau cerita ijazah Pak Jokowi ini kemudian menarik perhatian banyak orang, dan bahkan orang-orang yang sebelumnya pro atau pembela atau relawan Jokowi itu juga jadi ikut-ikutan menyindir. Iya. Ya oke lah mereka kecewa dengan Pak Jokowi, tapi kan seharusnya apa yang kita pernah sampaikan dulu terkait ijazah Pak Jokowi itu tidak berubah gitu. Karena seingat saya, apa yang saya lihat dari sekian banyak relawan atau teman-teman saya yang ya sekarang kita sepakat untuk tidak mendukung Jokowi lagi, tapi dulu kan kita sepakat bahwa isu soal ijazah ini isu yang seharusnya tidak diperpanjang gitu. Dulu kita tidak percaya dengan Bambang Tri dan Sugi Nur. Kenapa sekarang jadi malah ada kelompok relawan yang ikut-ikutan membahas soal ini? Ya, saya pribadi meminta kepada semua host di Siwo TV dan penulis juga untuk menghindari soal cerita ijazah Pak Jokowi yang dituding itu palsu dari UGM gitu ya. Karena
Saya mencurigai ini adalah bagian dari sebuah taktik untuk menghabisi orang-orang yang kritis, menghabisi orang-orang yang selama ini bersuara keras atau mengkritik Jokowi. Tapi kritikan-kritikan yang begitu keras itu tidak bisa dipatahkan atau tidak bisa dihentikan, sehingga muncullah satu cerita ijazah, atau bisa saya anggap ini sebagai sebuah jebakan untuk kemudian orang-orang atau siapapun yang membahas soal ijazah Pak Jokowi itu nantinya bisa dipermasalahkan, seperti halnya Sugiknur dan Bambang Tri yang setelah dia dipenjara ya habis gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, sebenarnya siapa sih yang ditarget sama kubu Pak Jokowi ini gitu? Ya karena ini bener-bener jebakan gitu. Sebelumnya sudah berhasil tuh. Isu soal Jokowi itu sudah berhasil membuat Sugiknur dan Bambang Tri masuk penjara. Sekarang muncul lagi. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa yang akan ditumbalkan setelah ini? Siapa yang mau dipenjarakan oleh kasus atau isu ini gitu. Jadi ya bisa jadi itu menarget kita semua, orang-orang yang selama ini mengkritik Jokowi dengan Gibran atau Jokowi dengan ambisi kekuasaannya untuk meminta 3 periode dan sebagainya. Mungkin itu yang kemudian ditargetkan ya, supaya selesai supaya mereka tidak bersuara lagi ke depan. Dan seharusnya kita semua itu belajar dari Sugiknur dan Bambang Tri gitu. Karena di persidangan Sugiknur dan Bambang Tri kan berpikir bahwa kalau ini dibawa ke dalam persidangan, nanti ijazah aslinya akan ditunjukkan. Dan itu sudah terbukti, semua keyakinan Bambang Tri dan Sugiknur itu nggak terjadi gitu. Di pengadilan nggak ada tuh ijazah Pak Jokowi juga. Jadi sekarang ketika pihak pengacara, itu pengacara atau kuasa hukumnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah asli akan ditunjukkan nanti kalau diminta oleh pengadilan, itu benar-benar semakin meyakinkan saya bahwa ini sebatas jebakan belaka. Ini omong kosong semua nih. Karena ujung-ujungnya akan sama seperti sebelumnya lah gitu ya. Nggak akan ditunjukkan itu. Dan orang-orang yang berpikir bahwa menyeret kasus ini ke pengadilan dan berharap ijazah aslinya ditunjukkan, itu ya orang-orang yang nantinya mungkin juga akan terjebak dan kemudian bernasib sama seperti Sugiknur dan Bambang Tri. Karena kalaupun misalkan nanti diminta, itu pasti akan ada keberatan dan pada intinya tidak akan muncul itu ijazah aslinya gitu. Jadi ya dalam politik memang kadang kita harus berpikir banyak sekali langkah, karena banyak orang berpikir Pak Jokowi itu diam gitu ya, sabar, dihina dia diam dan sebagainya. Itu kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan lagi dari banyak sekali cerita atau peristiwa dan kejadian, itu benar-benar adalah diam yang sangat-sangat dicitrakan. Aslinya sangat-sangat tragis dan kejam sekali gitu. Karena ya kalau Pak Jokowi ini adalah orang yang bijaksana, penyabar seperti klaim atau pencitraannya, maka nggak perlu ada cerita Bambang Tri dan Sugiknur gitu ya. Nggak ada cerita soal pengadilan yang kemudian tidak memunculkan ijazahnya Pak Jokowi gitu. Karena semua kekacauan yang terjadi ini, mulai dari imajinasi Sugiknur gitu ya, yang awalnya muncul di beberapa platform sosial media, yang kemudian bisa meledak dan viral di mana-mana, itu kan sebenarnya bisa langsung dihentikan saja gitu dengan cara menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Apa susahnya? Ijazah itu setahu saya bukan sesuatu yang rahasia gitu, bukan kayak sertifikat tanah misalkan gitu. Ijazah itu kan nggak bisa dijadikan jaminan juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Pak Jokowi itu benar-benar adalah orang yang penyabar, bijaksana, dan sayang kepada rakyatnya, maka isu ini akan langsung dihentikan gitu. Nggak sampai kemudian membesar dan kemudian membuat Sugiknur dan Bambang Tri itu masuk penjara gitu. Tapi karena mungkin memang Pak Jokowi ini bukan orang penyabar, dia diem dia sangat kejam sekali, makanya ya dibiarkan itu sampai kemudian Sugiknur ya masuk penjara. Dan setelah ada pengadilan atau persidangan dan Sugiknur atau Bambang Tri sudah diadili gitu ya, tapi Pak Jokowi juga nggak menunjukkan itu. Seharusnya kan tunjukin aja supaya masalah ini atau isu ini selesai gitu, tapi itu sengaja untuk tidak ditunjukkan nampaknya, supaya tetap bisa menjadi sebuah jebakan-jebakan lain dan ke depan bisa menjerat orang lebih banyak lagi selain Bambang Tri dan Sugiknur. Sehingga itulah yang membuat saya memberi pesan kepada teman-teman untuk udahlah,
Jangan kemudian bermain di isu-isu yang sebelumnya sudah pernah terbukti Jokowi menang dan Bambang Tri atau Sugi Nur itu kalah dan akhirnya masuk penjara. Jangan bermain lagi di wilayah yang sama. Dan siapapun itu gitu ya, siapapun orang yang sedang ditarget hari ini, ya saya nggak tahu apakah itu memang sudah ada daftarnya atau sedang cari-cari saja gitu ya. Siapapun orang yang nanti mungkin akan menjadi tumbal atau dipermasalahkan seperti halnya Sugi Nur dan Bambang Tri, saya berharap itu bukan kita, bukan orang-orang yang menonton video saya, dan bukan teman-teman saya gitu. Karena hari ini pengacaranya juga sudah mengatakan bahwa pihak kuasa hukum atau pengacara sudah mendata katanya orang-orang yang memainkan narasi atau isu ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi itu kan semakin meyakinkan, kayaknya emang ditarget gitu ya, tujuannya untuk membungkam orang-orang yang kritis, orang-orang yang selama ini mengkritik Jokowi dan keluarganya, tapi tidak bisa dibantah oleh Jokowi dan keluarga. Maka dengan adanya isu ijazah palsu ini, Pak Jokowi dan sekeluarga bisa balas dendam gitu, bisa kemudian menyeret orang-orang yang bermain di isu itu. Padahal sebenarnya gitu ya, mereka ya terjebak saja gitu. Jadi ya memang ada tujuannya dari setiap tindakan dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena untuk orang yang berkuasa 2 periode atau 10 tahun, maka isu-isu semacam ini seharusnya itu mudah sekali untuk dihentikan. Karena ya Pak Jokowi ini kan orang yang sangat pinter gitu ya, orang yang paham betul sebenarnya isu ini bisa dihentikan atau enggak tuh ya oleh dirinya sendiri. Kalau Pak Jokowi muncul, tunjukin ijazah aslinya, selesai ini. Nggak ada demo-demo itu, nggak ada kemudian apa namanya pengacara. Ngapain Pak Jokowi bayar pengacara banyak-banyak coba? Ngapain? Itu kan kayak ya emang disengaja gitu, sengaja untuk membuat kekacauan, sengaja untuk ingin mempermasalahkan orang-orang yang menyerang dirinya, yang selalu mengkritik dirinya dengan alasan atau isu ijazah palsu. Jadi ya memang itu adalah sebuah tanda kekejaman Pak Jokowi dan kelompoknya gitu ya. Karena semua citra diam, sabar dan sebagainya itu hanya omong kosong belaka. Ya buktinya ini gitu. Kita dibiarkan ribut, diajak untuk ribut terus, membahas isu-isu yang sebenarnya itu nggak penting sama sekali, sampai kemudian lupa dengan masalah-masalah yang benar-benar terjadi di negara ini. Dan kenapa saya anggap seruan ini penting untuk saya sampaikan, untuk kita jangan terpancing atau terpengaruh dengan isu-isu yang ada dan kemudian tertarik untuk juga meyakini soal isu ijazah itu gitu. Karena jangankan kita yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya backup, yang mungkin tidak terlalu dekat dengan Pak Jokowi atau belum pernah ketemu dengan Pak Jokowi, bahkan seorang Hasto Kristianto aja itu bisa masuk. Apalagi kita yang hanya yang hanya orang-orang biasa yang nggak punya backup ini gitu. Jadi ya semoga ini menjadi satu catatan, dan saya berharap tidak ada tumbal, tidak ada orang yang kemudian dikorbankan dari isu ijazah Jokowi Jilid 2 ini. Karena cukuplah Sugi Nur dan Bambang Tri yang menjadi pelajaran, dan setelah itu jangan ada lagi. Karena ya kasihan gitu, orang-orang kita ini kan bagaimanapun katanya rakyat Indonesia. Katanya kita ya cinta negara ini, cinta rakyat ini. Tapi kan elitnya atau pejabat-pejabatnya atau Pak Jokowinya sendiri itu nampak tidak mau untuk menyelesaikan isu ini. Nampak sengaja dibiarkan supaya semakin banyak orang yang bisa dipermasalahkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.